Portas. Ore! Oh my God! Abi yaar baki rahe ho. Whoa! Pemirsa, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil menyerang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim telah membunuh Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran Alireza Tangsiri. Israel menegaskan Tangsiri adalah orang yang berada di balik penutupan Selat Hormuz. את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Sementara itu, siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di Hashomer, Kamis. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personil. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan Unit Komando di Pusat Rekrutan Tel Hashomer pada hari Kamis waktu setempat. Penambahan personil IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personil militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset atau parlemen, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Amerika Serikat kirim ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran.
Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah spekulasi rencana operasi darat Amerika dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu, terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi serangan darat. Di tengah spekulasi rencana operasi darat Amerika dan Israel, Iran menyiapkan 1 juta warga Iran untuk menghadapi serangan. Dan untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional, Dina Praptora Harja. Selamat malam, Mbak Dina, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, terima kasih. Mbak Dina, ini di tengah eskalasi yang semakin memanas, Iran menyiapkan tambahan gitu ya dari warga untuk wajib militer ikut serta dalam perang. Kemudian Israel juga menambah personilnya. Akan seperti apa analisa Anda perang ini? Perang sayangnya ya, walaupun kita udah berusaha untuk menghindari, mencoba jalan negosiasi, juga negara seperti Pakistan sudah mulai membuka komunikasi untuk dimungkinkan ada negosiasi, sepertinya masih akan berjalan selama beberapa waktu ke depan. Berapa lamanya kita belum tahu, tapi kalau dilihat dari persiapan pasukan darat Israel itu sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk ke Iran, tapi juga untuk menduduki Lebanon Selatan. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah itu juga tetap harus waspada, karena dengan Israel masuk ke wilayah Lebanon itu sebenarnya juga membuka ruang bagi Iran menyerang juga infrastruktur kunci di daerah Teluk. Dan Amerika Serikat dengan posisi pasukannya yang demikian banyak, kemungkinannya kan dua ya, bisa dari serangan langsung di daerah Selat Hormuz, atau dia masuk lewat udara lagi menambah intensitasnya, atau seperti yang dia pernah bilang juga, Amerika Serikat bilang dia akan mencoba masuk lewat ground, lewat darat gitu. Semuanya risikonya sangat buruk. Setiap waktu yang ditambah untuk perang ini, itu berarti korban jiwa, demikian pula krisis di bidang energi dan ketidakpastian di bidang ekonomi global. Oke, kemudian ada wacana juga Irak rencananya kan akan bergabung dengan Iran, membantu Iran untuk menghadapi serangan darat Amerika. Sebesar apa potensi atau peluang bergabungnya mereka? Saya kira dari segi praktis, sebenarnya ada tarik-menarik juga ya di dalam negeri beberapa negara yang selama ini kita tahu menjadi tempat di mana proksi Iran atau Iran sudah banyak membantu program-program di negara-negara tersebut. Kenapa Irak misalnya dan Yemen itu berikutnya, negara berikutnya yang juga mempertimbangkan untuk ikut membantu, karena Iran itu selama ini punya program-program berbentuk organisasi massa ya di negara-negara tetangga itu. Jadi macam kalau di sini Muhammadiyah lah gitu. Jadi besar mereka, jauh lebih besar daripada Muhammadiyah ya skalanya. Jadi dia punya rumah sakit, punya pusat pendidikan, punya pusat-pusat bantuan donasi untuk masyarakat. Jadi dari sisi ikatan batin itu sangat kuat ya di antara negara-negara yang disebut proksinya Iran. Dan di situ negara-negara yang lain yang juga sebenarnya menunggu dan mengawasi, kita lihat juga sudah mulai ikut bicara seperti Turki, itu kan juga sudah diprovokasi juga ya oleh Israel. Jadi sekali lagi kita harus melihat lebih lebar, tidak hanya terpaku pada statement Presiden Donald Trump, tetapi tetap konsisten melihat apa yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat. Minimal kalau menurut saya tujuannya itu sebenarnya adalah make America great again, membuat Amerika kelihatan mengatur dunia.
Dan yang kedua, dia sudah bulan November 2025, Trump menandatangani executive order bahwa Amerika Serikat itu sekarang bukan lagi Departemen Pertahanan, tetapi Department of War. Departemen memang tujuannya itu adalah untuk perang di berbagai belahan dunia. Nah itu yang harusnya kita pegang itu aja, berarti yang harus kita antisipasi sebenarnya kok nggak ada statement ya apa-apa dari negara lain tentang tujuan Amerika yang itu melakukan destruksi di berbagai tempat, dan Israel posisinya di sini juga harus kita cermati di dalam negeri ya. Dia harusnya bulan Mei besok kan pemilu, dan kita tahu ini pemilu yang sangat eksistensial sebenarnya untuk Netanyahu karena di dalam negeri dia dikejar-kejar juga untuk kasus korupsi. Kemudian dengan pemilu ini gagal misalnya bulan Mei karena dia masih perang dan di sana kan wajib militer ya, situasinya juga porak-poranda, bisa dibayangkan dia masih akan tetap berkuasa. Jadi risiko terburuknya adalah kita membiarkan diri kita rusak dulu di banyak tempat, baru kemudian bereaksi gitu. Di mana posisi negara-negara yang selama ini sebenarnya punya ruang untuk bicara. Uni Eropa itu masih ragu-ragu bicara, negara-negara ASEAN juga belum ada statement bersama, apalagi Indonesia. Oke. Artinya kalau seperti ini, negosiasi yang diusulkan Amerika dan Iran sudah hampir pasti akan kandas karena battlefield-nya tidak lagi on the table, tapi ya sudah serangan darat di ground gitu. Iya, belum ada. Negosiasi itu baru omongan saja ya. Dan kemarin itu kan inisiatif kemungkinan besar saya lihat dari Pakistan. Karena Pakistan itu perbatasan daratnya 900 km dengan Iran. Jadi udah pasti dia kena imbas, baik itu pengungsi ataupun rudalnya asar atau apa kan mungkin saja gitu masuk ke daerah Pakistan. Dan Pakistan selama ini menjadi protektorat untuk hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Iran. Jadi walaupun hubungan diplomatik kedua negara itu nggak ada karena mereka putus hubungan, sebenarnya urusan komunikasi, kemudian menjajaki kemungkinan kerjasama itu semua masuknya lewat Pakistan. Nah itu ternyata juga nggak berhasil ya, belum berhasil ya. Oman yang juga punya taruhan langsung karena mereka berbagi wilayah Selat Hormuz itu kan ada yang miliknya Oman, ada yang miliknya Iran ya. Tetapi ternyata wilayah yang dilewati Oman itu nggak bisa dilalui juga oleh kapal-kapal yang besar. Lewatnya memang harus lewat Iran gitu. Jadi mau nggak mau itu juga ternyata nggak ada solusi. Jadi kita lihat memang negotiation itu belum ada jalannya saat ini. Oke, yang menarik soal Selat Hormuz, beberapa negara kan diizinkan untuk melintas, termasuk Malaysia yang terbaru. Apakah ini nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya perang di sana? Memang sejumlah negara itu menarik yang di Asia Tenggara aja ya, tetangga-tetangga kita. Bukan hanya Iran ternyata sudah mulai mengaktifasi negara-negara yang dianggap friendly terhadap dia sudah boleh lewat. Artinya pasokan energi untuk negara tersebut boleh dikatakan relatif terjamin. Tapi juga Rusia sudah makin aktif ya mengirimkan energi untuk negara-negara yang dianggap bisa bekerja sama. Contohnya ini menarik, Filipina. Filipina itu kan sebenarnya sekutunya Amerika Serikat sekarang. Dengan dia punya 9 military base, basis militer di sana, Amerika, kok dia tetap dapat 700.000 barel, udah dijamin tiba di akhir bulan Maret ini. Dan kita tahu dia negara pertama di Asia Tenggara yang mengumumkan krisis energi. Jadi menurut saya sebenarnya kalau ada komunikasi dengan Iran dengan baik, plus juga dengan Rusia, itu harusnya kita tetap masih bisa lah menjaga kebutuhan di dalam negeri, meskipun situasi politiknya masih belum jelas gitu. Cuman saya nggak ngerti juga ya apa yang terjadi sehingga belum ada berita Indonesia ini sebenarnya akhirnya membeli dari mana gitu kan untuk cadangan kita di tengah situasi yang nggak pasti ini. Oke. Kemudian setelah Selat Hormuz dibuka, dampak secara ekonomi ini kan juga sangat signifikan dirasakan khususnya oleh negara-negara yang berhasil melalui Selat Hormuz. Apakah dampak ekonomi ini juga bisa dirasakan oleh negara-negara lain yang memang terlibat dalam konflik ini? Negara yang terlibat dalam konflik itu pada dasarnya juga sedang mempelajari polanya ya. Saya kira polanya Amerika Serikat, juga polanya Israel. Jadi kalau bisa dia membaca pola dengan tepat, dia masih bisa handle perang sambil tetap ekonomi itu sudah justru mulai terbuka karena akhirnya
isolasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan harus berbagi ini ya, istilahnya berbagi atensi kan. Yang satu harus ngurus perangnya, yang lain urusan ekonomi belum tentu dia bisa pegang. Ekonomi kan juga bagaimanapun ada supply demand, ada urusan market. Kalau ada yang beli produk-produk dari misalnya Rusia yang selama ini diblokade, tidak bisa menjual minyaknya, ternyata dia sekarang malah jadi bisa jual minyak, itu kan berarti kita mulai ini ya, hubungan internasional ini harus kita lihat lagi, bukan masalah mitra siapa yang menjadi sekutu Amerika Serikat, siapa yang bukan, tapi siapa yang akhirnya bisa memanfaatkan jaringan-jaringan bilateral ini untuk survival ya, at least short term selama situasi politik ini belum pasti, sambil terbentuk lagi nanti jaringan-jaringan baru yang kaitannya satu ekonomi, yang lain baru urusan perang atau politik. Oke. Bicara soal jaringan di dalam negeri Iran juga jaringannya sangat kuat. Begitupun dalam melibatkan masyarakat, dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat dalam perang ini. Bagaimana Anda melihat wajib militer yang memang diberlakukan, baik itu di Iran dan juga di Israel? Israel negara kecil, jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Iran. Jadi kalau di Israel memang wajib militer itu sudah dari dulu ya, dan seluruh infrastruktur di Israel itu bahkan disiapkan memang untuk situasi perang anytime, kapanpun. Tapi dengan catatan dia sudah mulai kekurangan orang, dan sebenarnya pas untuk pemilu yang kali ini, itu kan koalisinya Netanyahu sempat pecah suara tuh antara yang sisi kanan ya, terutama kanan yang agamis. Yang agamis itu meminta pengecualian untuk nggak diikutkan Wamil. Nah, problemnya berarti dengan dia mengaktifasi perang lebih besar lagi, tentu situasi di dalam negeri itu jadi nggak memungkinkan untuk memenuhi permintaan itu. Jadi mungkin akan ada ketegangan juga di dalam negeri Israel. Tapi nggak tahu ya, kita karena situasinya begini dan dia sangat militeristik, nggak banyak berita soal oposisi yang kita bisa terima. Sementara sisi lain kalau Iran itu kan dengan dia mengumumkan ada wajib militer, artinya dia memang siap all out untuk menerima perang ground, perang darat ataupun serangan yang lain. Artinya memang kita harus antisipasi, bukan hanya perpanjangan waktu yang disebut Trump, tapi masih bisa lebih lama dari itu perang ini berlangsung. Itu yang terburuk harus kita antisipasi. Oke, baik. Kita lihat nanti akan seperti apa jalannya perang ya, apalagi saat ini melibatkan masyarakat sipil yang diwajibkan untuk ikut militer. Semoga dampaknya juga dapat minimal sekali akibat perang ini. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mbak.